Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa ditempati lagi di hari Jumat ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa dikumpulkan hari ini di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam mengucapkan kita berkata di junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti bareng-bareng mendapatkan syafaat Allah. Seperti biasanya untuk penyuluhannya agak mundur nih. Biasanya awal bulan ini mungkin agak mundur, jadi di tengah bulan ini ya. Jadi penyuluhan bulan Juni ini dilaksanakan di tanggal 15. Ya, semoga tidak mengurangi semangat panjenengan semua dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, juga mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan panjenengan, khususnya diabetes mellitus. Ini semuanya diabetes mellitus ya? Semuanya diabetes mellitus. Alhamdulillah kita bisa bersahabat dengan penyakit kita. Jadi kita diberikan Allah penyakit bukan untuk membebani kita sebenarnya. Jadi Allah memberikan kita cobaan sebuah penyakit adalah untuk introspeksi dan menunggu kembalinya kita, gitu ya. Jadi beliau Allah SWT itu memberikan kita cobaan itu sebenarnya sayang kepada kita. Dimana kalau kita mendapatkan cobaan itu biasanya kita terus ingat sama yang di atas. Ini betul Bu. Ya. Kalau kita diberikan hidup enak terus, mungkin tidak pernah merasakan sakit, mungkin bakalannya akan lupa. Tidak bersyukur, gitu ya. Jadi kalau sehat terus, mungkin seumur hidupnya sehat, tiba-tiba langsung meninggal saat di umur 100 tahun langsung meninggal tanpa sakit, mungkin dari umur 0 atau baru lahir sampai 100 tahun mungkin kita tidak pernah bersyukur dan tidak pernah ingat sama Allah atau pencipta kita. Tapi kalau kita diberikan sakit, kita diberikan sedikit kesakitan, kita diberikan sedikit rasa tidak nyaman, akhirnya kita jadi bersyukur bahwa rasa nyaman atau kesehatan itu adalah suatu nikmat. Ini betul Bu. Kalau kita sudah rasanya pegel-pegel, rasanya lemes, rasanya sakit, itu kita jadi bersyukur bahwa ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Allah memberikan kita nikmat sehat yang luar biasa. Coba sedikit aja, mungkin 1 detik Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk bernapas. Gimana rasanya Bu? Gak enak. Tetap walaupun cuma 1 detik kita ditarik oleh Allah kenikmatan kita bernapas, rasanya enak betul. Betul enak. Jadi jangan jadikan penyakit itu adalah suatu beban. Jangan jadikan penyakit itu adalah suatu hukuman. Wah, aku dihukum sama Allah dikasih penyakit. Enggak. Jadi kita diberikan penyakit ini adalah untuk memanggil kita atau mengembalikan kita untuk dalam dekapannya. Kalau kita tidak diberikan sakit, kita nggak akan kembali rajin sholat, kita tidak akan kembali berdoa, ya Allah paling sehat ya Allah. Ini betul Bu. Pernah nggak kita pas sehat gitu kita berdoa ya Allah paling sehat? Jarang ya. Kalau kita nggak pernah sakit sama sekali, kita sehat walafiat, segar-bugar, kadang kita lupa untuk berdoa minta kesehatan. Bahkan mungkin berdoa minta kesehatan, bersyukur pun jarang. Ya betul. Tapi pada saat kita Allah berikan sakit, pada saat Allah berikan sedikit nikmat tidak nyaman, kita mulai mikir, oh ternyata sehat itu suatu kenikmatan. Sehat itu adalah suatu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka jadikan sakit itu adalah cara atau
caranya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya beliau atau caranya Allah untuk memanggil kita kembali, ayo rene. Istilahnya kayak orang tua ya Bu, kayak orang tua mengasuh anak gitu kan. Kadang kalau kita masih kecil gitu kan, dia sudah bisa berjalan, sudah bisa bermain, itu kadang lupa sama orang tuanya. Tapi pada saat dia sedikit diberikan terjatuh, dia akan menangis dan mencari orang tuanya. Seperti halnya itu Allah kepada kita. Pada saat kita sedikit diberikan ketidaknyamanan, maka kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa akan kembali merangkul kita, ayo rene, ayo. Jadi itu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita malah mungkin harus bersyukur bahwa kita masih diberikan penyakit yang kita masih bisa apa-apain. Benar Bu? Walaupun kita diberikan penyakit, kita masih bisa angkat enak mungkin sesekali, masih bisa berjalan normal, masih bisa melihat jelas, masih bisa aktivitas gitu ya. Tapi kalau kita lihat di rumah sakit sana, mungkin ada orang-orang yang tergeletak, yang tidak bisa melakukan apa-apa, itu kita wajib bersyukur. Dengan diberikan sakit, kita masih bisa diberikan aktivitas, maka itu cara Allah, bentuk kasih sayang Allah untuk mengembalikan kita. Maka manfaatkan waktu, manfaatkan rezeki sehat yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya kita mendekat kepada Dia. Karena memang seperti yang dikatakan Al-Quran bahwa tujuan kita diciptakan untuk apa sih? Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka pada saat kita diberikan sehat atau mungkin sedikit sakit tapi masih bisa beraktivitas ini, maka kita wajib memenuhi hak Allah untuk kita, yaitu hak Allah dari kita, yaitu beribadah kepada atau kepada Allah gitu ya Bu. Jadi jangan jadikan penyakit ini adalah suatu beban, jangan jadikan penyakit ini sebagai suatu hukuman dari Allah, tapi jadikan penyakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau pikirnya gitu rasanya enak bukan Bu? Enak. Kalau kita mikirnya itu adalah beban, kalau kita mikirnya itu adalah hukuman, maka kita akan rasanya terbebani terus. Rasanya kita akan menyalahkan. Tapi kalau kita sudah menerima takdir yang Allah berikan kepada kita menjalaninya enak. Ada pasien di sini, dia baru menderita diabetes mellitus, tapi karena mungkin psikisnya yang kurang kuat dan mungkin agamanya yang kurang kuat, sehingga jadinya depresi Bu. Nah, kalau depresi atau pikirannya yang sudah tidak sehat, maka penyakit yang harusnya bisa disembuhkan itu jadi menjadi memberat atau lebih berat. Karena semua itu berasal dari psikis Bu, pikiran. Kalau mindset kita baik, kalau mindset kita positif, maka badan atau fisik kita akan mengikuti. Gitu. Maka saya tekankan di sini sebelum saya memulai materi bahwa jadikan penyakit ini bukan sebagai suatu beban. Jangan jadikan penyakit ini sebagai hukuman atau mungkin aku dosa penyakit kayak ini. Jangan seperti itu. Jadi ubah mindset kita bahwa penyakit yang kita derita ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kasihnya, sehingga Allah memberikan kita sakit agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali mendekat kepadanya. Seperti halnya kita anak kecil, kalau misalnya kita sudah terjatuh atau menangis, pasti kita akan kembali kepada orang tua kita. Seperti itu. Kalau mindsetnya seperti itu, insya Allah kita bisa menjalani atau bersahabat dengan penyakit kita lebih baik. Bahkan ada yang mindsetnya dia bahagia, walaupun dia punya penyakit, itu bisa sembuh tanpa obat.
Jadi imannya semakin kuat, dia diberikan sakit bahwa saya akan semangat sehat, ya saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa beribadah, saya akan lebih semangat lagi beribadah. Bahkan mungkin dia yang awalnya sebelum sakit dia hanya sholat 5 waktu yang wajibnya aja, setelah sakit dia rajin sholat sunnah, dia rajin berpuasa, bahkan dia rajin datang ke majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Alhamdulillah Bu, dengan semangatnya yang luar biasa Allah kasih dia kesembuhan, bahkan tanpa obat. Jadi sebenarnya semuanya berasal dari mindset atau pikiran kita. Bukanlah mindset panjenengan semua bahwa sakit yang panjenengan derita ini adalah untuk kasih sayang, untuk cinta kasih dari Allah SWT agar kita kembali mendekat kepada Allah. Ini itu ya, prolognya. Nah di sini mungkin ada beberapa hal yang ada di layar yang mungkin dengan sudah baca, yaitu tentang aktivitas fisik penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi kalau orang menanya, boleh nggak sih orang diabetes mellitus itu olahraga? Boleh nggak sih orang diabetes mellitus itu sepak bola misalnya seperti itu? Atau mungkin olahraga yang berat seperti halnya voli, terus seperti halnya badminton dan sebagainya. Saya jawab boleh, tapi tergantung kondisi masing-masing. Kalau kondisinya baik, tensinya baik, nadinya baik, tidak ada penyakit penyerta atau komplikasi diabetes mellitusnya, monggo. Tapi harus dipikirkan ada beberapa hal yang perlu kita cermati atau waspadai pada saat kita akan memilih latihan fisik apa atau yang harus kita lakukan, atau mungkin olahraga apa yang harus kita rutinkan. Paling aman adalah jalan kaki sebenarnya ibu-ibu, karena kan jalan kaki itu tidak terlalu menimbulkan beban atau yang berat, tidak terlalu menggunakan psikis ya. Jadi yang tahu olahraga permainan itu biasanya lebih menanggal psikisnya atau emosinya, ini betul Bu. Jadi kalau kita main badminton, kita main sepak bola mungkin atau mungkin voli, kadang yang main bukan fisiknya tapi emosinya. Nah, psikis ini secara simpatis dia akan meningkatkan kerja jantung, gitu ya. Sehingga biasanya tekanan darahnya akan naik. Nah, tekanan darah naik pada orang yang dengan diabetes mellitus dan hipertensi akan mudah atau cenderung menyebabkan gagal jantung atau sudden death biasanya, atau kematian mendadak karena jantung. Jadi harus kita paham diri kita, saya itu kuat nggak toh, saya itu mampu atau enggak, gitu ya. Atau mungkin bisa dikonsultasikan ke kami untuk olahraga apa yang istilahnya direkomendasikan untuk masing-masing pasien. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat memulai aktivitas olahraga apapun itu. Jadi pada saat kita mau olahraga berat ya, khususnya ya kalau hanya jalan atau jogging, insya Allah tidak perlu. Mungkin hanya nadi. Biasanya sekarang ada beberapa teknologi, yaitu misalnya menggunakan jam yang ada cek nadinya. Itu penting buat apa Ibu? Kalau nadi kita di atas 150 kali per menit, itu disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya pada saat jenengan bangun tidur, tidak tahu kenapa kok rasanya nggak nyaman, ada biasanya jenengan bangun tidur langsung jalan kaki atau jogging itu. Nah itu perlu dicek. Kalau rasanya tidak nyaman, nantinya kok rasanya deg-degan cepat, saya sarankan untuk menghentikan aktivitas fisik yang biasanya mungkin jogging di pagi hari. Mungkin hari itu perlu dites dulu. Apa yang perlu dites? Yang pertama adalah tekanan darah dan nadinya.
Itu. Kalau tekanan darahnya di atas 170, sistolnya dan diastolnya di atas 100 mmHg, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik berat. Jadi joggingnya dipending dulu, istirahat dulu. Atau misalnya tensinya normal, tetapi nadinya di atas 140 sampai 150, diharapkan untuk istirahat juga, gitu ya. Jadi sebelum memulai aktivitas olahraga berat, kita harus cek tekanan darah dan nadinya. Terus untuk yang kedua, itu yang penting kalau untuk diabetes mellitus itu seperti perawatan kaki. Ya. Jadi kalau misalnya olahraga, disarankan untuk memakai alas kaki, Bu. Kadang ada yang bilang ya nyekar wae ben istilahnya aliran darahnya lancar, sehat gitu. Tapi untuk kasus pasien-pasien dengan diabetes mellitus, belum jenengan nyeker. Atau kalau saya sarankan lebih baiknya menggunakan alas kaki. Kita tidak tahu apa yang ada di jalan. Ya. Saya nyekernya di itu ada di gor, itu ya. Kalau di gor itu ada kerikil jahat gitu ya. Kalau saya untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus, saya tidak merekomendasikan ke sana. Karena kalau walaupun kakinya sehat, tidak ada luka, kalau ada bakat-bakat biasanya kalau diabetes mellitus sering kapalan, ya betul Bu. Kalau orang DM itu seringnya kadang ada penebalan dari jaringan parut seperti kalau orang Jawa bilang kapalan di pinggir-pinggir itu. Wajar, sering sekali terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, kalau itu ketekan benda tajam Pak, bayangannya jangan pisau ya Bu. Kerikil tajam yang di jalur tadi, jalur yang sehat tadi yang katanya untuk terapi, itu bisa menyebabkan luka nantinya. Itu maka untuk kasus DM saya sarankan untuk tidak memakai itu. Kalau misalnya memang mau jalan di situ monggo, tapi menggunakan alas kaki. Dimanapun, selain dengan harus rutin melakukan perawatan kaki. Kemarin dulu sudah pernah deh untuk cara-cara melakukan perawatan kaki. Apa deh? Ini ada beberapa nanti mungkin bisa direview ulang. Untuk cara-cara melakukan perawatan kaki. Nih, jadi setiap paling enggak 1 minggu sekali, jenengan wajib melakukan perawatan kaki. Khususnya yang tadi Bu, yang sudah ada bersewu, kapal atau biasanya ada bagian-bagian yang mengeras, di bagian-bagian yang kena tekanan, misalnya ujung-ujungnya itu biasanya ada yang menebal. Nah, ada yang menebal seperti hanya kapalan, nah kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu monggo, itu bisa dirawat Bu, jangan sampai itu menjadi malapetaka sehingga jadi ulkus DM atau jadi luka diabetes, karena jangan tahu kalau orang diabetes kena luka maka akan sulit sembuh atau sulit kering. Sebelum terjadi luka, itu bisa sembuh dengan dirawat. Jadi jenengan di rumah, kalau saya sarankan punya set perawatan kaki. Jadi set perawatan kaki itu kayak ada yang buat amplas itu loh, kayak sikat kaki biasa yang untuk sikat biasa, sikat halus itu. Dan yang kedua mungkin ada kayak sikat yang seperti amplas ya, kalau di set perawatan kaki itu biasanya ada seperti itu. Jadi kalau perawatan kaki nanti direndam dulu air hangat, dibersihkan sela-selanya, disikat kakinya yang ujung-ujung yang misalnya ada kapal tadi, disikat pakai sikat kaki itu tadi yang keras tadi. Lama-lama nanti akan menipis Bu. Jadi jaringan parutnya nanti lama-lama akan tipis. Gitu, nanti bisa halus lagi. Terus setelah itu kita potong kuku, monggo nanti bisa dirutinkan untuk perawatan kaki setiap minggu. Kalau di agama Islam biasanya sunnahnya di hari Jumat, hari ini. Monggo. Jadi kalau bisa biasanya kita nggak peka ya, kita nggak peka
luka sedikit, ada sobekan sedikit, dia biasanya nggak kerasa. Dia merasa kalau sudah lebar, gitu ya. Dia merasa kalau sudah ada cairan, misalnya ada nanah dan sebagainya, baru dia merasa. Maka fungsinya perawatan kaki atau pedikur itu tadi bukan pemayu mentok perawatan kaki kayak gitu ya. Bukan seperti itu fungsinya adalah untuk mendeteksi dini apabila ada luka diabetes. Ini untuk hari Jumat nanti rebus air panas sedikit, kakinya direndam dulu. Itu bisa jadi relaksasi Bu, direndam dulu di air hangat kira-kira mungkin 15 menit. Setelah itu gosok-gosok dengan bersihkan, potong kuku kanan kiri, terus dengan bersih, dengan pikir ujungnya. Setelah itu dikeringkan bersih. Habis itu boleh memakai lotion kaki atau pelembab kaki. Orang Melayu bawa diri kok ya Bu ya. Melayu metode di perawatan kaki itu buat panjenengan sendiri. Jadi kalau ada luka sedikit, misalnya ada bakar-bakar, oh ini kan luka, monggo segera dikonsulkan ke hari ya. Ini untuk kita lihat apakah memang ada ulkus atau luka baru sedikit sudah kita tahu ya, apalagi yang ada tebel-tebel gitu kan itu bubuk. Jadi kan nggak bagus. Tapi kalau ditanya ini kapalan sudah berapa lama? Nggak tahu dong, sudah lama. Nah, pada saat jalan ternyata geseknya dia pun nggak kerasa. Buat ini dong, buat gesek apa-apa gitu ya. Padahal dia jalan biasa mungkin di rumah gesek sedikit karena kapalnya itu tidak tebal, gitu ya. Jadi sekitarnya yang hanya mungkin menggores sedikit aja bisa jadi perlukaan. Itu untuk perawatan kaki gitu ya. Nah, ini ada beberapa olahraga yang dianjurkan yang untuk pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Yang pertama adalah senam diabetes Ibu. Sekarang banyak sekali grup-grup senam ya. Grup senam yang melayani senam diabetes. Di sini setiap setiap Rabu pagi monggo kalau monggo bisa nderek senam setiap hari Rabu. Itu senamnya khusus kita tujukan untuk senam diabetes dan hipertensi. Senamnya sebenarnya sama, cuma untuk kasus diabetes dan hipertensi itu biasanya kita pilih yang rate-nya rendah, artinya tidak terlalu ngos-ngosan, tidak terlalu membakar meningkatkan tekanan jantung seperti itu ya. Terus yang kedua jalan cepat Bu. Jalan cepat ini tidak terus besok langsung yang dengan sama sekali belum pernah olahraga terus tiba-tiba jalan cepat, jangan ya. Jadi pertama-tama seperti yang saya sarankan adalah jalan biasa dulu, muterin sekitar rumah sekitar 30 sampai 40 menit. Itu insya Allah itu sudah bisa membakar kalori. Nanti bisa ditingkatkan Bu. Jadi kalau misalnya mau nyoba jalan cepat 20 menit jalan biasa dulu untuk pemanasan. Nanti 15 menit setelahnya dengan bisa jalan cepat. Ya, jalan cepat itu melakukannya dicepetke kayak gitu ya. Jadi jangan lari loh Bu. Itu jalannya jalan yang pelan-pelan, hanya 10 menit atau 15 menit terakhir dengan frekuensinya atau ritmenya dengan percepat. Ya, jalan cepat itu dianjurkan untuk yang sudah rutin jalan biasa. Jadi biasanya dengan saya sudah rutin tiap pagi 30 menit, saya itu boleh dicoba jalan cepat. Ya. Terus yoga ini bagus juga, selain untuk membakar kalori, yoga juga berfungsi untuk mengalirkan aliran darah sehingga jadi rileks. Jadi untuk menenangkan pikiran, mengalirkan atau memperlancar pernapasan, memperlancar aliran saraf dan jantung. Boleh ini kalau yoga bisa nanti dengan yoga kalau pakai
klub yoga, atau bisa latihan yoga pemula, mungkin di internet itu ada. Jadi meditasi awal itu bisa dipelajari di internet. Pertama itu atau mungkin ikut klub-klub yoga. Terus senam kaki diabetik bisa digunakan dibarengkan dengan pada saat kita melaksanakan perawatan kaki, Bu. Jadi senam kaki ini untuk mengalirkan saraf-saraf, ya. Saraf-saraf kaki kita biasanya kalau orang dengan diabetes mellitus karena aliran darahnya tidak lancar, biasanya saraf-saraf kakinya, biasanya ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki ini tuh rasanya kebas, dingin. Ya betul Bu, pun yang ngerasanya itu udah ya, itu karena aliran darah kita nggak lancar. Maka ada namanya senam tangan, ada namanya senam kaki. Ya, kalau senam kaki, jangan bisa lihat gambar yang di layar. Gambar yang di layar itu kalau senam kaki saya sarankan setelah melaksanakan perawatan kaki tadi ya. Setelah melaksanakan perawatan kaki, boleh nanti dirutini 1 minggu sekali itu ya melakukan senam kaki. Nah, yang pertama yaitu duduk seperti halnya duduk rileks. Setelah itu kaki diangkat ke atas ke bawah. Jamaahnya diangkat ke atas ke bawah. Setelah itu dimiringkan ke kanan ke kiri. Nah itu ya. Terus ditekuk, Bu. Jamaahnya itu ditekuk. Nih jari-jarinya. Nah ditekuk, dilebarkan seperti itu. Kaki, ini khusus kakinya. Nanti kalau senam tangan itu ada lagi, nanti kalau saya sampaikan. Ya, jadi ada 4 gerakan untuk senam kaki. Monggo nanti setelah dengan perawatan kaki, kan kakinya sudah rileks, sudah bersih, maka kita tambah dengan gerakan senam kaki untuk menambah kelancaran aliran darah. Ya. Itu gak lama Bu, monggo dilakukan sekitar 15 menit. Ya, 15 menit dengan gerakan diluruskan dulu, lalu dimiringkan ke kanan ke kiri 33 kali, dimiringkan ke atas ke bawah 33 kali, terus ditekuk, jarinya ditekuk kakinya, jadi diangkat gini, terus ditekuk. Ya, caranya. Ya, jadi kita kok sini ya Bu 33 kali. Kalau orang Islam monggo saya sarankan sambil zikiran Bu ya. 33 kali subhanallah itu. Kita miringkan dulu ke kanan kiri subhanallah, terus ke atas ke bawah, terus ke ditekuk jari-jarinya ditekuk. Ya, 4 gerakan itu bisa dilakukan 33 kali masing-masing. Nah itu untuk senam kaki. Yang kelima yaitu latihan angkat beban. Jadi orang diabetes itu boleh nge-gym Bu. Boleh nge-gym. Tahu nge-gym betul? Ya fitness kalau awamnya ya fitness. Tapi fitnessnya kayak saran saya harus dengan instruktur yang paham. Jadi jangan sak-sae, monggo pertama-tama pakai trainer dulu. Itu bagus untuk menambah massa otot kita. Jadi massa otot itu akan memakan kadar gula darah kita Bu. Kalau massa ototnya kita lemah atau kecil, maka yang makan kadar gula kita sedikit. Tapi kalau kita sering melatih otot atau sering mengangkat beban, itu otot di tubuh kita akan banyak mengkonsumsi kadar gula di tubuh kita. Gitu. Jadi monggo kalau latihan fitness, mungkin kalau ibu saya sudah berdino ngangkat galon ojo. Ya monggo. Kalau itu pokoknya ototnya dilatih agar tidak diam, gitu ya.
Dan yang ketujuh, berenang, ya. Bersepeda boleh Bu, jadi monggo kalau misalnya suka goes itu boleh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sebelum melakukan aktivitas atau olahraga berat harus cek dulu, cek tekanan darah dan nadinya. Tekanan darah harus di bawah 150 cm/Hg, diastolnya harus di bawah 100 mm/Hg untuk tensi atau tekanan darahnya. Dan nadinya kalau untuk mau aktivitas berat harus di bawah 140 Bu. Itu ya. Jadi boleh jenengan di rumah punya alat deteksi tensi itu boleh atau malah semi wajib. Ya. Kalau jenengan masih aktivitas berat, misalnya saya sering goes, saya sering nge-gym atau fitness, misalnya kayak gitu, saya sarankan boleh atau malah semi wajib jenengan punya alat pengukur tekanan darah. Jadi pada saat sebelum tekanan darah atau aktivitas berat, jenengan cek dulu tekanan darah dan nadinya. Boleh satu lagi ditambah alat cek gula. Sekarang banyak ya Bu dijual di Shopee ya, dijual di itu nanti untuk hanya untuk deteksi dini. Dipakai deteksi dini, yaitu tapi untuk penggunaannya monggo nanti kita konsultasi ke kami, keakuratannya dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sebelum berenang, sebelum bersepeda, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan atau deteksi dini dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang berikutnya saya mau menerangkan tentang kalau tadi sudah senam kaki, sekarang senam tangan Bu. Ya, banyak sekali kasus CTS atau carpal tunnel syndrome. Itu biasanya yang jempolnya tidak bisa ditekuk. Emang betul ini ya? Ada yang jari tengahnya tidak bisa tekuk, nggak bisa buka. Ya, ada yang kayak gitu? Ada. Nah, itu namanya CTS Bu, carpal tunnel syndrome. Jadi di telapak tangan kita itu ada namanya terowongan, ya, namanya terowongan karpal. Di sini ada terowongan yang akan menyebarkan saraf ke ujung-ujung jari. Biasanya kalau pada pasien-pasien diabetes, pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien dengan aktivitas yang banyak menggunakan tangan, biasanya yang sering tangan kanan. Itu misalnya sering mulut, sering pukul-pukul atau tukang pukul, misalnya kayak gitu, biasanya sering terjadi CTS atau carpal tunnel syndrome. Karena apa? Karena aliran darah ke ujung-ujung saraf yang mengalir ke aliran ujung-ujung jari ini terhambat. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah jari tengah ini kok gak bisa baliknya dok, itu berarti aliran saraf ke jari tengah, saraf yang membawa aliran oksigen ke jari tengah ini terhambat. Nah, untuk mencegahnya kalau sudah kaset, sudah seperti itu ya nggak bisa terus langsung sembuh Bu dengan senam. Senam hanya mengurangi, nanti lama-lama akan lancar aliran darah. Ada 5 gerakan ya Bu, ada 5 gerakan yang di sini nggak ada ya, di sini ada senam jari. Kita aja. Ada 5 gerakan senam tangan atau senam jari. Yang pertama yaitu thumb press. Ini masing-masing dilakukan 33 kali Bu. Kanan kiri 33 kali, sama seperti tadi kaki. Jadi bisa dipakai untuk sambil berzikir, misalnya kayak gitu pagi-pagi jenengan habis bersih-bersih kaki, senam kaki, nanti ditambah satu lagi yaitu senam tangan. Nah, yang pertama thumb press. Gerakan thumb press sebanyak 33 kali. Caranya gimana? Jempolnya ditekan Bu. Ya, jempolnya ditekan.
rasa ya, itu nggak apa-apa dilanjutkan. Jadi itu untuk memperlancar atau menekan saraf kita memompa oksigen ke ujung-ujung jari. Jadi ditekan jempolnya, ditekuk jarinya, ditekan jempolnya, ditekuk jarinya. Kompres sebanyak 33 kali. Ini gerakan pertama. Yang kedua adalah jak atau bebek ya. Ini gini Bu. Nah, yang ditekan adalah ujung-ujung perifer kita, ujung-ujung dari perifer kita. Ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sebanyak 33 kali. Yang pertama tadi apa Bu? Kompres. Ya. Jempolnya ditekan, diikuti 4 jari. Jempolnya ditekan, diikuti 4 jari. Sebanyak 33 kali. Yang kedua adalah ikat bebek. Jak. Ya. Ditekan sebanyak 33 kali. Terus hook. Yang ketiga adalah hook. Hook itu kait Bu. Jadi gini. Langsung cepat. Ya. Itu ya. Ini sebanyak 33 kali. Terus yang keempat, finger pull. Finger pull itu genggam. Latihan genggam. Nah, jenengan di rumah ada cucu punya bola. Bola yang kecil itu Bu, atau bola tenis boleh. Bola mainan itu bisa jenengan latihan genggam pakai bola. Ini soalnya nggak ada bola. Latihan genggam pakai bola. Nih ya. Sebanyak 33 kali. Yang terakhir adalah squat weight. Squat weight itu meremas. Ini. Meremas. Jadi nek ibu-ibu meresanten iki yo ora fungsine ya, Bu. Jadi ini meremas ini sebanyak 33 kali. Ada berapa gerakan, Bu? 5 gerakan. Yang pertama, kompres ya. Tekan jempol diikuti 4 jari. Tekan jempol diikuti 4 jari. Tekan jempol diikuti 4 jari. Kompres. Yang kedua apa? Bebek. Ya. Nah, sing ditekan bukan gini Pak ya Bu, tapi ini fungsinya menekan ujung-ujung sarafnya. Apa ini? Jak. Sebanyak 33 kali. Lalu hook. Hook seperti apa? Ya, hook. Terus genggam, ya, menggenggam dengan bola. Tunggu lebih optimal pakai bola, ya. Yang terakhir adalah meremas tadi seperti meremas santen, gitu ya. Jadi monggo itu untuk mencegah adanya kematian saraf. Jadi kalau saraf itu tidak mendapatkan oksigen terus menerus, lama-lama akan pegal Bu. Awalnya mungkin gelindingan. Kalau gelindingan itu sudah tanda-tanda saraf tidak mendapatkan oksigen. Nanti lama-lama Bu tidak terasa. Ini betul Bu. Jadi jangan bisa amati kalau lama-lama awalnya gelindingan, kok sesuai tidak itu nggak terasa ya. Nah, itu karena sudah ada kematian saraf. Maka ini fungsinya agar aliran darah kita semakin lancar sehingga tidak ada saraf-saraf yang tidak mendapatkan oksigen. Boleh setiap pagi, nggak apa-apa Bu. Setiap pagi bangun tidur sambil zikir 33 kali, 33 kali. Nanti lama-lama akan terbiasa. Mungkin itu. Ada tanya jawab dulu. Pertanyaan saja ya. Ada yang bertanya? Oke, tunggu Bapak. Ya, ada pertanyaan di sini. Orang diabetes apa boleh minum madu? Saya tanya dulu, madunya seperti apa? Ada banyak sekali madu, seperti halnya madu rasa. Kalau madu rasa yang dijual di atau madu kemasan lah, madu kemasan yang ada campurannya, saya jawab lebih baik tidak, karena ada campuran pemanisnya biasanya. Tapi kalau ini madu alami seperti halnya madu hitam,
alami 1 sendok boleh. Tapi kalau madu kemasan saya tidak menyarankan. Seperti itu. Kan Bapak, jadi kalau madu alami, madu yang murni dihasilkan oleh tawon tanpa ada proses dulu di pabrik, mau di pabrik manapun merek apapun, kalau sudah diolah di pabrik otomatis ada campurannya. Tapi kalau madu murni, madu hitam, langsung juga termasuk madu murni ya Bu ya. Ya itu boleh. Kalau madu murni boleh, tapi yang dibatasi nyusu terus sehari 15 air madu yuk. Itu namanya kebanyakan. 1 sendok boleh setiap hari. Boleh dicampur sama telur. Kalau untuk sarapan biasanya 2 telur, 2 rebus telur sama madu, mana dia kadang ya boleh. Terus saya itu kalau setiap hari kan nggak pernah ke pasar di sandal. Itu kan saya nggak pakai sandal itu di kayak gini tuh meleset. Setiap hari kan pakai sandal. Di kamar mandi pun saya pakai sandal. Nggak apa-apa Ibu, karena kan jenengan postur ya. Jadi memang masih aliran darah superiornya mungkin masih belum lancar gitu. Untuk 1 sandal untuk keseimbangan jenengan. Yang kedua sandalnya adalah untuk menghindari lupus diabetik karena kayaknya kan sudah ada neuropati atau kelainan saraf karena diabetik sehingga biasanya ujung-ujung kaki itu nggak terasa. Takutnya nanti kena badan atau mungkin benda yang ada jenengan nggak terasa jadi luka. Nggak apa-apa sih. Ampun nggih, Allah itu ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kurangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf sebagai manusia banyak kurangnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, selalu bersyukur dan berbahagia walaupun dengan penyakit yang ada di kita. Insya Allah itu adalah bentuk kasih sayang dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah menginginkan kita kembali untuk memeluknya, istilahnya untuk lebih dekat hati kepada Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.